Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Tentunya baik-baik ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita akan IMPA. Adik-adik semuanya, Kak Ros dan Kak Nelly, kita akan IMPA bersama. Adik-adik dimohon untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan memulai IMPA kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Dan lagu yang kedua, Kidung Ceria nomor 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Nah adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Engkau selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau IMPA, Tuhan berikan hikmat, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti IMPA dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan membaca Mazmur kita yang terdapat pada Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya.
yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian Mazmur kita pada pagi hari ini. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, yalah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan pada pagi hari ini, sehingga masih diberikan napas kehidupan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan ibadah pada hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan membaca firman Tuhan dari Yesaya. Yesaya 50 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Yesaya 50 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Ketaatan hamba Tuhan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Judul pembelajaran hari ini yaitu menjadi hamba Allah yang taat. Pada pagi hari ini, kakak akan menceritakan sedikit tentang Nabi Yesaya. Nabi Yesaya memiliki arti nama yaitu keselamatan dari Allah. Nah, Nabi Yesaya merupakan seorang yang taat akan perintah Tuhan. Contohnya, Nabi Yesaya yang memberitakan keselamatan kepada bangsa Israel di pembuangan Babel atas perintah Tuhan. Nah, pembacaan kita hari ini merupakan gambaran seseorang hamba Tuhan yang taat. Seorang hamba yang taat itu adik-adik, yaitu seorang yang menyerahkan hidupnya untuk diperlengkapi oleh Allah. Contohnya, yaitu Nabi Yesaya. Menjadi hamba Tuhan Allah yang taat akan merasakan karunia yang diberikan Allah untuk orang yang taat, yaitu kemampuan berbicara dan kemampuan yang tajam dalam mendengarkan firman Tuhan. Kemampuan ini hanya di dalam kehidupan hambanya
yang taat adik-adik. Selain itu, ketaatan kita kepada Allah akan membuat kita senantiasa mampu merasakan pertolongan dari Allah. Sehingga kita tidak pernah takut terhadap tantangan dan penderitaan sekalipun adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita menjadi hamba-Nya yang taat. Mengapa? Karena ketaatan akan membantu kita mengetahui kehendak Allah yang harus dilakukan. Ketaatan juga akan membantu kita menjadi anak yang selalu menghadirkan kasih dan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan kita adik-adik. Ketaatan juga membantu kita tidak takut pada tantangan dan penderitaan karena kita percaya atas pertolongan dari Tuhan Allah pasti nyata. Nah, adik-adik, sudahkah kita hidup taat? Kita mulai dari hal-hal yang sederhana dulu adik-adik. Contoh hidup taat kita, yaitu bentuk ketaatan kita di rumah. Seperti mendengarkan nasihat dan perintah dari orang tua, contohnya mencuci piring dan menyapu yang disuruh orang tuanya harus ditaati dan dilakukan perintahnya adik-adik. Nah, jika di sekolah kita akan mengerjakan namanya tugas atau pekerjaan rumah PR. Itu juga termasuk ketaatan kita kepada guru adik-adik. Nah, ketaatan membaca firman Tuhan, mendengarkan, melakukan firman Tuhan, dan tekun mengikuti IMPA termasuk ketaatan kita kepada Tuhan adik-adik. Nah, ketekunan yang kakak beritahukan tadi adik-adik membantu kita untuk menjadi seorang anak hamba Allah yang taat. Nah, beginilah renungan kita pada pagi hari ini. Amin firman Tuhan. Adik-adik, untuk merespon pembacaan firman kita, mari kita bernyanyi lagu Allah Adalah Kasih, Kidung Ceria 176. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, tiba saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada IMPA hari ini dan juga atas napas kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, tadi kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, biarlah apa yang adik-adik dan saya renungkan tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati adik-adik layan dalam bangku sekolah mereka, biarlah mereka diberikan kecerdasan dalam belajar. Berkati juga kedua orang tua mereka, biarlah kedua orang tua mereka diberikan kesehatan, umur panjang, serta sertai kedua orang tua mereka dalam melakukan pekerjaan mereka. Begitu juga dengan kakak layan, kiranya Tuhan menyertai mereka. Ya Tuhan, berkati juga pelayanan yang ada di gerejamu ini ya Tuhan. Kiranya dengan pelayanan di gerejamu ini, Tuhan, kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan membawa kami untuk lebih dekat denganmu. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar aparat dan pemerintah yang menjalankan tugasnya ya Tuhan dalam negara ini tetap terjaga, aman dan tentram. Saya berdoa juga buat COVID-19 ini kiranya cepat berakhir dan Tuhan kiranya menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu adik-adik dimohon untuk mempersiapkan uang persembahannya dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik kepada kami, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami agar boleh berguna dalam pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini. Yang masih ada pada kami, Tuhan juga berkati agar kami boleh mempergunakannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu senantiasa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, yalah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan pagi hari ini sehingga kami dapat diberikan napas kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ya doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, demikianlah impak kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.